Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi HIV/AIDS. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Muhammad dengan selamat 144. Kemudian rekan saya saudari Irda binti Damang dengan selamat 109. Selanjutnya itu saudari Resti Bersanda Putri Satel 1171. Nah, untuk pembicara pertama dari kelompok 3 sendiri yaitu Rizky Bersanda Putri Satel, dan kemudian pembicara ketiga saya sendiri yaitu Muhammad Nah, untuk pembicara pertama saya persilakan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, jadi mengapa kita perlu tahu HIV atau AIDS ini? Jadi, AIDS adalah penyakit berbahaya yang mematikan, belum ada obat penyembuhnya dan vaksin pencegahnya. AIDS dapat menyerang semua orang tanpa pandang bulu, dan masa inkubasinya lama antara 5 sampai dengan 7 tahun. Biasanya, orang yang terinfeksi virus HIV ini tidak diketahui oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain bahwa dirinya sedang mengidap virus HIV karena dia tampak sehat dan merasa dirinya sehat. Nah, apa sih HIV atau AIDS itu? Jadi, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi terutama di dalam darah, air mani, atau cairan vagina. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS menggambarkan sebuah sindrom dengan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS sendiri disebabkan oleh virus yang disebut HIV, Human Immunodeficiency Virus. Next. Nah, AIDS, Acquired itu diartikan sebagai ditularkan dari orang ke orang. Kemudian imun diartikan sebagai sistem kekebalan tubuh manusia untuk semua organ dan sel yang bekerja melawan infeksi dan penyakit. Kemudian defisiensi diartikan sebagai tidak berfungsi dengan baik dan sindrom diartikan sebagai kumpulan tanda atau gejala dari sebuah penyakit, sehingga dapat disimpulkan bahwa AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, di mana virus HIV itu hidup? Jadi, virus HIV hanya hidup dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Kemudian, virus HIV tidak terdapat pada cairan tubuh seperti keringat, air mata, dan air liur. Baik, penularan HIV itu bagaimanakah HIV ditularkan? Penularan yaitu pertama penularan secara seksual. HIV dapat ditularkan melalui seks penetratif yang tidak terlindungi. Kemudian yang kedua, penularan melalui pemakaian jarum suntik secara bergantian. Ketiga, penularan dari ibu ke anak. HIV dapat ditularkan ke anak selama masa kehamilan, pada proses persalinan dan saat menyusui. Pada umumnya terdapat 15 sampai 30% risiko penularan dari ibu ke anak dan sebelum dan sesudah kelahiran. Keempat, penularan melalui transfusi darah. Kemungkinan risiko terjangkit HIV melalui transfusi darah dapat produk darah yang terkontaminasi ternyata lebih tinggi atau lebih dari 90%. Kendati demikian, penerapan standar keamanan darah menjamin penyediaan darah dan produk-produk darah yang aman, memadai, dan berkualitas bagi semua pasien yang memerlukan transfusi. Kemudian selanjutnya ada ikhtisar infeksi HIV. Ciri utama infeksi human imunodefisiensi virus atau HIV adalah deplesi limfosit CD4 yang menyebabkan menurunnya kekebalan sel.
Virion-virion matang mengandung 2 molekul RNA untai tunggal yang diselubungi oleh nukleokapsid dan pembungkus lipid di bagian luar. Seperti halnya semua retrovirus HIV terdiri atas 3 gen utama, yaitu GAG, POL, dan NV. Meskipun hampir 50% asam amino HIV1 dan HIV2 merupakan homolog, masing-masing obat antiretrovirus mungkin lebih aktif terhadap virus yang satu daripada yang lain. Kemudian prinsip umum terapi antiretrovirus. Prinsip utama terapi adalah menghambat replikasi virus dengan sesempurna dan selama mungkin sambil menghindari toksisitas sedapat mungkin. Untuk hal ini dibutuhkan pemberian berbagai obat secara bersamaan dianggap sulit oleh banyak pasien, dan ketidakpatuhan merupakan penyebab utama kegagalan terapi dan kematian. Dalam suatu penelitian pada pasien yang diberi inhibitor protease HIV atau kebanyakan indinavir, nelfinavir atau saquinavir atau ritonavir, ditambah inhibitor transkriptase baik nukleosida, setidaknya diperlukan 95% kepatuhan untuk memperoleh respon yang optimal. Baik, obat-obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV ada beberapa golongan, yaitu golongan obat inhibitor transkriptase balik nukleosida. Pada obat golongan ini yaitu enzim transkriptase balik dengan versi RNA virus menjadi DNA provirus sebelum menggabungkan ke dalam kromosom sel inang. Karena obat-obat golongan ini bekerja pada tahap awal yang penting dalam replikasi virus, obat-obat ini mencegah infeksi akut pada sel-sel yang rentan terhadap efeknya kecil pada sel yang telah terinfeksi virus. Semua obat dalam golongan inhibitor transkriptase balik nukleosida merupakan substrat bagi enzim transkriptase. Untuk menjadi aktif, obat-obat ini pertama-tama harus difosforilasi oleh enzim sel inang di dalam sitoplasma. Karena inhibitor transkriptase balik nukleosida tidak mempunyai gugus 3-hidroksil, penggabungannya ke dalam DNA mengakhiri oligasi rantai. Adapun obat-obat golongan ini yaitu obat-obat golongan inhibitor transkriptase balik nukleosida yaitu zidofudin, velocitabin, lamivudin, dan abacavir. Kemudian ada golongan obat inhibitor transkriptase balik non-nukleosida, di mana obat non-nukleosida ini merupakan golongan senyawa sintetik yang berbeda secara kimia yang bekerja membolakkan memblok aktivitas enzim transkriptase balik dengan berikatan dengan sel-sel berikatan di dekap sisi aktif enzim sehingga menginduksi perubahan konformasi di sisi lain. Obat-obat ini tidak hanya memiliki mekanisme kerja yang sama, tetapi juga mempunyai beberapa profil toksisitas dengan resistensi yang sama. Tidak seperti analog nukleosida, non-inhibitor transkriptase balik non-nukleosida tidak mengalami fosforilasi. Di samping itu, obat-obat ini hanya aktif terhadap HIV1, tidak pada HIV2. Semua senyawa pada golongan ini dimetabolisme oleh enzim CYP450 sehingga cenderung mengalami transkriptase obat. 3 inhibitor transkriptase balik non-nukleosida diizinkan oleh FDA. Adapun golongan obat inhibitor transkriptase balik non-nukleosida
seperti nevirapin, delavirdin, evavirens, kemudian golongan obat inhibitor transkriptase, di mana semua obat dalam kelompok ini adalah menghambat aspergillus protease HIV yang reversible, enzim virus yang bertanggung jawab atas pembelahan poliprotein virus menjadi sejumlah enzim esensial, atau reverse transkriptase, protease, dan integrase, dan berperan sebagai protein terstruktural. Kemudian untuk golongan obat inhibitor transkriptase ini ada beberapa, yaitu sakuinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir, amprevenavir, dan lopinavir. Kemudian pencegahan HIV. Nah, pencegahan untuk penularan infeksi HIV, di mana infeksi HIV dapat dicegah dengan penularan HIV dapat dicegah dengan beberapa metode, yaitu berpantang seks, menghindari perilaku seks bebas, dan tetap setia pada pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan, kemudian atau melakukan seks secara aman. Setelah itu, apabila akan menjalani transfusi darah, pastikan bahwa darah dan alat-alatnya steril dan telah melalui tes HIV dan standar keamanan darah. Kemudian yaitu katakan tidak pada narkoba apapun bentuknya. Pada apa yang harus dilakukan bila Anda menduga telah merespons HIV. Bila Anda menduga bahwa Anda telah terpapar HIV, sebaiknya Anda segera menghubungi dokter atau rumah sakit yang untuk melakukan pemeriksaan HIV untuk memastikan apakah benar Anda telah terinfeksi HIV atau tidak. Baik, terima kasih untuk mungkin itu saja beberapa materi yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami bawakan pada materi HIV AIDS pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya memberikan beberapa pertanyaan membuka pertanyaan untuk kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.